أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertahanus 3 kali, umur 38, umur 39, umur 40. Umur 38 tak ada wahyu turun. Umur 39 tak ada Jibril datang. Umur 40 turunlah makhluk yang memeluk dia. Hatta balaghanil juhdu, sampai aku merasa berat, sesak bernapas. Makhluk itu menyuruh aku membaca, Iqra. Aku jawab, ma ana biqari, aku tak pandai membaca. Akhirnya dia yang membacakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam. Setelah Nabi menerima wahyu itu, Nabi tetap di atas Jabal Nur atau turun ke bawah? Memang kalau sedang pakai masker nih payah menjawab memang. Setelah Nabi menerima wahyu itu, dia tetap berada di Jabal Nur atau turun ke bawah? Turun. Kenapa Nabi turun ke bawah? Karena Islam mengajarkan kita berjamaah. Jadi kalau ada orang sekarang pandai baca Quran, mengaku umat Nabi Muhammad SAW, tapi hidup sendirian berada di atas Jabal Nur, tak mau jumpa tetangga, tidak datang ke masjid, maka sesungguhnya dia bukan umat Nabi Muhammad SAW. Karena alaikum bisunnati, ikuti sunnahku. Qul, katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Apanya diikut? Semuanya. Di antara yang diikut adalah Nabi berjamaah. Makanya kita disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Walaupun sebetulnya kalau sudah disebut ahlus sunnah pasti berjamaah. Karena kata Nabi, alaikum bil jamaah, hendaklah kalian berjamaah. Iyyakum wal furqah, jangan kamu berpecah belah. Man syazza syazza finnar, siapa yang sendirian maka sendirian masuk neraka. Jadi jomblo-jomblo masuk neraka karena sendirian. Maka mesti berjamaah. Kenapa kita mesti berjamaah? Karena nabi-nabi yang hebat-hebat, Nabi Musa alaihissalam, dipukulkannya tongkatnya, famfajarat min husnata asyrata aina, memancar 12 mata air. Dipukulkannya tongkatnya, terbelah laut merah, qattaudil azim, seperti gunung yang tinggi kanan dan kiri, lewat Nabi Musa. Tapi doa Nabi Musa, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli, berikanlah aku seorang penolong, Harun akhi. Harun. Nabi Musa tidak sendirian, Nabi berjamaah. Doa berjamaah lebih makbul. Qad ujibat da'watukuma, doa kalian berdua dikabulkan Allah. Kuma, bukan qad ujibat da'wataka, da'watuka, enggak. Qad ujibat da'watukuma, doa kalian berdua dikabulkan Allah. Yang berdoa Nabi Musa, yang mengaminkan Nabi Harun alaihi salam. Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa yubri'ul akmaha wal amrasa, menyembuhkan orang buta, orang tuli, orang lumpuh biiznillah, wa yuhyil mauta, menghidupkan orang mati biiznillah. Tapi ketika dia menegakkan agama Allah tidak sendirian. Wa idz qala Isa ibn Maryam
Ingatlah ketika Isa anak Maryam berkata lil hawariyin, kepada murid-muridnya Hawariyun, man ansari ilallah, siapa yang menolong aku menegakkan agama Allah? Qalal hawariyun, murid-muridnya berkata, nahnu ansarullah, kami akan menolong agama Allah. Nabi Musa begitu hebatnya berjamaah, Nabi Isa begitu hebatnya berjamaah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau Allah mau, innama amruhu idza arada syai'an yaqul lahu kun fayakun, tapi tidak dipakai, maka dia berjamaah. Ada yang tua bijaksana, Abu Bakar Siddiq. Ada yang muda gagah perkasa, Umar bin Khattab. Ada yang muda cerdas luar biasa, Ali bin Abi Thalib. Ada yang muda kaya raya, Utsman bin Affan. Ada perempuan berjihad luar biasa, Asma binti Abi Bakar, sampai naik ke atas. Posisikan dirimu. Aku tua Pak Ustaz, Abu Bakar. Aku muda cerdas, Ali. Aku muda bertenaga, Umar. Aku banyak duit, Utsman. Aku susah tapi rajin belajar, Abu Hurairah, Abu Darda. Aku tak mau mengajar, tak mau belajar, melawan, Abu Lahab. Jadi kita ini tinggal memilih saja, mesti berjamaah. Makanya innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa. Allah suka menengok orang berjihad menolong agamanya berjamaah seperti dalam shaf barisan. Ka'annahum bunyanum marsus, seperti satu bangunan yang saling mengokohkan. Kubah sebagai tanda. Kubah apa itu? Kubah masjid di atas puncak bukit. Tak bisa kubah tegak berdiri kalau tak ada tiang, dan tiang tidak akan kokoh kalau tak ada pondasi, dan dia akan tumbang kalau tidak ada dinding. Saling menguatkan, saling membesarkan, saling menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, jangan tolong menolong dalam buat dosa dan permusuhan. Alhamdulillah malam ini kita sedang berjamaah. Jadi siapa yang selama ini ragu-ragu berjamaah, maka sesungguhnya dengan kajian malam ini mudah-mudahan hilang keraguannya insyaallah. Adapun orang yang sudah berjamaah, maka semakin yakin dia dan istiqomah. Ini anak-anak muda banyak saya tengok hadir malam ini. Lautan kan ku seberangi, bukit kan ku daki, masjid ku lewati. Apa ini? Mesti berjamaah. Hayya 'alas salat. Di situ azan maghrib berkumandang, di situ pula lah dia di tanah lapang. Gol. Memangnya nanti kau mati buat bola. Oleh sebab itu yang sudah berjamaah. Tapi Abdul Somad ini kan menceramahi orang yang sudah berjamaah. Orang sudah datang ke masjid, sudah mandi, sudah lembut hatinya, sudah pakai topi putih, sudah pakai peci putih, datang ke masjid, sudah sholat, barulah datang Abdul Somad menceramahinya. Siapa yang menceramahi tukang-tukang yang belum sholat ke masjid, pukul lempung lempang tong tang. Siapa yang menceramahi orang di terminal tak tahu maghrib, zuhur, asar, isya? Siapa yang menceramahi orang di diskotik? Ada saudara-saudara kita yang diejek-ejek orang. Siapa itu? Jamaah KUPJ. Apa itu? Kelompok Ustadz Panjang Janggui. Siapa itu? Jamaah kompor karena dia pergi membawa kompor. Siapa itu? Jamaah tabligh karena dia menyampaikan. Tabligh artinya menyampaikan. Ini nama orang lain yang menyebut. Yang sebetulnya ini adalah jamaah sunnah, karena dia mengajarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi. Kalau saya bersembunyi di dalam gua, kalau saya bersembunyi di dalam kamar, kalau saya menyendiri di rumah, sementara orang lain berbuat maksiat, minum khamar, meninggalkan masjid,
menyembah berhala, kemusyrikan, apakah kau pikir akan selamat dari azab Allah? La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik, wala tanhaunna 'anil munkar, larang orang berbuat mungkar. Mesti sampaikan ke orang lain. Kalau ada tetangga kita yang masih kedukun, ada tetangga kita kaya tapi tak pernah kerja, kenapa? Dia buka ternak. Ternak apa? Ternak tuyul. Yang salah tuh dia atau kita? Kita yang salah. Kenapa tak pernah mendatangi dia? Kenapa tak pernah mengetuk pintu rumahnya? Kenapa tak pernah menyampaikan dakwah kepada dia? Kita akan dituntut di hadapan Allah. La tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Semua nikmat akan ditanya. Di antara ujung rambut sampai ke ujung kaki, mana nikmat yang paling ringan? Menggerakkan anak lidah. Bercakap, tapi tak pernah lidah dipakai untuk mengajak orang sholat. Tak pernah lidah dipakai untuk mengatakan ini khamar. Tak pernah dipakai lidah untuk mengatakan ini zina. Perbuatan kau ini haram. Apalagi zaman sekarang, kalau diajak orang, ayo ke masjid yuk, urus saja surgamu, nerakaku biar aku yang urus. Jangan urus privasi saya, ini pribadi saya. Orang yang lemah imannya, lemah argumentasinya, langsung terdiam dan kalah. Padahal kalau dia mau menjawab, memang yang berzina kau, memang yang mencuri kau, memang yang minum khamar kau, duitnya duit kau, mobilnya mobil kau. Tapi kalau azab Allah datang, sesungguhnya dia tidak memilih-milih. Aku pun kena juga, bodoh. Kuntum khaira ummah, kamu umat yang paling baik. Dari mulai Adam, Idris, Nuh, Ishak, Yakub, Zakaria, Yahya, Sulaiman, Isa, Daud. Kuntum khaira ummah, kamu umat yang paling baik. Kamu umat paling baik bukan karena kamu ke Makkah bolak-balik haji dan umrah, bukan. Kuntum khaira ummah, kamu umat yang paling baik. Kapan? Ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang taubat, ajak orang hijrah, ajak orang ke masjid, ajak orang melaksanakan amalan-amalan Rasulullah sallallahu alaihi. Banyak saya dapat kertas-kertas tanya jawab, tak terhitung entah berapa kali. Ustadz, ini di kampung saya sudah masuk aliran sesat. Di mana sesatnya? Tak tahu. Hanya mendengar isu-isu saja. Kalau kau katakan orang bersorban sesat, Nabi Muhammad bersorban. Kalau kau katakan orang berjenggot sesat, Nabi Muhammad berjenggot. Kalau kau katakan orang berjubah sesat, Nabi Muhammad berjubah. Kalau kau katakan ada orang mengetuk pintu mengajak sholat sesat, amar ma'ruf nahi mungkar adalah inti ajaran Islam. Gimana letak sesatnya? Itulah Pak Ustaz, aku pun tak tahu. In ja'akum fasiqun, kalau datang orang fasik, orang tidak betul, orang tak benar, sudah tahu itu haram dikerjakannya juga, tak mau tahu dengan dakwah, binaba'in, bawa berita, fatabayyanu, klarifikasi, jangan termakan isu. Kalau mau makan, makanlah sup tunjang, gulai kacupek, gulai paku, jangan memakan isu. Ini penting dijelaskan kepada masyarakat di zaman sekarang, karena kalau diharapkan ceramah dari Ustadz Abdul Somad, paling-paling setahun sekali datang ke Kepulauan Riau, itu pun berbagi-bagi kabupaten. Siapa yang akan menyampaikan dakwah ini? Tapi saya tidak SAG Pak Ustadz, tapi saya tak tamat pesantren Pak Ustadz, tapi saya tidak MA Doktor Profesor Pak Ustadz. Itu mengajar, berfatwa, fikih, mesti orang berilmu. Adapun mengajak orang sholat, mengajak orang ke masjid, mengajak orang mengikut ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak disyaratkan mesti kiai, profesor, doktor, insinyur. Yang penting dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan. Nanti di akhirat Abdul Somad belum tentu lebih mulia daripada yang duduk di lantai
daripada Abdul Somad yang duduk di atas kursi. Boleh jadi duduk di kursi, di kamera, ditengok mata semua memandang, ada riyaknya, ada sum'ahnya, ada takburnya, ada sombongnya. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin, sebesar biji sawi, min kibrin, sombong aku. Sekarang siapa yang paling sombong? Abdul Somad lah. Ini lama-lama kalau duduk di sini tak turun-turun jadi Fir'aun. Maka ada orang yang tidak profesor, tidak doktor, tidak LC, tidak MA, tapi boleh jadi dia sudah dapat nikmat lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bukan kata saya, ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan, satu orang dapat hidayah kepadamu, khairum min humurin na'am, lebih baik daripada kau memiliki seekor unta yang merah. Zaman Nabi kendaraan termahal unta, di antara unta yang paling mahal unta merah. Kalau sekarang mungkin mobil sport yang harganya 8 miliar pintunya satu. Ternyata mobil ini makin sedikit pintunya makin mahal. Ada yang tak berpintu sama sekali. Itu namanya truk. Ada orang lebih, dunia ini tak ada apa-apanya bagi dia. Khairum minad dunya, dalam satu riwayat, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Siapa itu? Orang yang menyampaikan dakwah, yang sebelumnya mabuk, minum khamar, berjudi, berzina, tak tahu kebaikan, tak tahu kebenaran, hantam saja, bantai saja, riba, sudi, hantam kromo. Tapi setelah diajarkan kepada dia, nanti kita akan mati, setelah mati semuanya akan tinggal, ditiupkan sangkakala, kita akan bangkit sekali lagi, dan kita akan mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Allah. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati dan pikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Tak tahu entah dari lisan yang mana, entah dari lidah yang mana, entah dari mulut yang mana, pesan dakwah itu masuk ke dalam hati manusia. Ceramah di TV sudah dia dengar, tak masuk. Ceramah dari YouTube sudah dia dengar, tak masuk. Karena dia ingin mendengar ucapan bukan dari penceramah, dari tetangganya, dari suami, dari istri, dari anak, dari ipar, dari datuk, dari cucu, dari keponakan. Bukan dari tausiah, bukan dari tabligh akbar, bukan dari khutbah menggelegar hari Jumat, tapi dari ngobrol-ngobrol singkat. Sedang duduk-duduk, kau masih mabuk? Iyalah, tak kau tengok mataku merah. Kau masih minum khamar? Iya. Kalau tak minum tak lapang dunia ini rasanya. Tapi nanti kita akan mati menghadap Allah. Apa yang akan kita bawa? Kalimatnya singkat. Apa yang akan kita bawa? Tapi karena diucapkan dari hati, masuknya juga ke hati. Akhirnya pas mau tidur malam, terngiang-ngiang di telinganya. Apa yang akan kita bawa? Apa yang akan kita bawa? Apa yang kita bawa? Dia pejamkan mata, tertidur dia, terdengar suara. Apa yang akan kita bawa? Akhirnya dia ke masjid. Dia ke masjid, ceramah Abdul Somad. Lalu kemudian protokol mengatakan, beginilah cintanya jamaah kepada Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad pun mengembanglah lubang hidungnya, hampir sebesar terowongan Mina. Karena dianggapnya orang ke masjid karena hidayah dari dia. Padahal kata malaikat, bukan dari kau Abdul Somad, tapi ada dari orang yang mungkin ilmunya tak seberapa, tapi nilai jihadnya membuat setan lari tunggang langgang. Kenapa ketika azan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, apa dalam hadis? Mendengar azan berkumandang, setan lari. Wa alaiha duratun, sampai terkentut-kentut. Kenapa setan lari terkentut mendengar azan? Karena azan adalah panggilan berjamaah. Mendengar panggilan berjamaah. Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, tak sampai satu malam. Tapi hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah 8 hari 8 malam.
mesti ditemani oleh Abu Bakar di atas Jabal Zur. Makanan mesti dikirim oleh Asma, berita mesti dikirim oleh Abdullah, di bawah mesti dikawal oleh Amir bin Fuhairah, jalan mesti ditunjukkan oleh seorang penunjuk jalan. Apa maknanya ini? Mesti berjamaah. Termasuklah Abdul Somad malam ini bisa menyampaikan tausiah menggelegar suaranya. Ini karena ada jamaah yang berbaik hati, dibawakannya lah mikrofon yang mantap nih. Coba kan ini tak hidup tadi. Assalamualaikum. Tapi begitu datang ini, baru dua-duanya dipakai. Lama udah saya berceramah, baru inilah pakai dua-duanya. Satu di telinga, satu di mana, pegang terus. Kita tausiah sampai masuk waktu isya. Masuk waktu isya, stop tausiah, lanjut tanya jawab. Selesai itu kemudian Bapak Ibu sholat isya. Waktu Bapak sholat isya itu, disitulah saya pulang. Loh, Ustaz kan cerita tentang berjamaah. Pas kami berjamaah, kenapa Ustaz hilang? Aku udah jamaah takdim. Ini ku jelaskan perlu supaya jangan sampai ada fitnah di antara kita. Nanti pulang nengok dari atas, mana Ustaz Somad tadi, mana? Tak ada. Baru aja cerita jamaah, dia pun tak berjamaah. Udah tadi jamaah duluan. Ini perlu dijelaskan karena di internet itu tidak semuanya ngasihkan ini, banyak juga yang ngasih. Siapa itu? Setan. Doanya a'udzubillahi minasy syaitan. Tapi insya Allah kalau kita berjamaah, setan-setan lari, tunggang langgang, lintang pukang. Malam ini berjamaah, bersemangat. Apa sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendirikan sekolah tahfiz Quran? Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Satu pulau bisa jadi emas. Sanggupkah Allah merubah satu pulau jadi emas? Dari bunyinya macam-macam ragu. Macam-macam Bani Israel. Tak ada yang sulit bagi Allah. Kalau tak sulit bagi Allah merubah pulau jadi emas, kenapa tidak diselesaikannya sekolah tahfiz Quran kita? Allah ingin melihat kita berjamaah. Sulitkah bagi Allah mengirim malaikat? Mudah aja, kirim malaikat. Ada orang mencuri, langsung potong tangan. Begitu mencuri, langsung putus. Ada orang minum khamar, langsung putus lidahnya. Ada orang berzina, langsung putus. Allah ingin kita berjamaah. Itu yang diinginkan Allah. Allah itu di awal Al-Quran, di awal Al-Fatihah, tidak dia katakan Bismillahirrahmanirrahim muntaqim, dengan nama Allah yang gagah perkasa dan menghukum. Tidak. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Raja yang berkuasa. Tidak. Tapi diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dia ingin kita berjamaah. Berjamaah akan menurunkan rahmah. Alaikum bil jamaah. Hendaklah kamu berjamaah. Kenapa? Dengan berjamaah turun rahmah. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Sekelompok orang berjamaah berkumpul di rumah Allah. Yatsluna kitab Allah. Tak ada dibahasnya lain, yang dibacakannya ayat-ayat Allah, sabda-sabda Rasulullah, hadis-hadis sallallahu alaihi wasallam. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan ke dalam hati mereka. Makanya kalau ada jamaah tertidur, saya tak pernah marah. Itu menunjukkan bahwa hatinya tenang. Kenapa kau tertidur? Masuk ceramah Ustaz Somad itu ke hati. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan. Ghasyiyat bihimur rahmah, mereka diliputi rahmat Allah. Haffat bihimul malaika, kita ini sekarang sedang dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, mereka dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Besok subuh malaikat penjaga malam ganti-gantian dengan malaikat penjaga siang. Jadi malaikat itu sip-sipan juga dia. Ketemunya waktu sholat subuh. Siapa yang besok sholat subuh berjamaah, sholat bersama malaikat. Oh, aku tadi di masjid
Kenapa? Sholat sama gubernur, bangganya bukan main. Gimana gubernur? Dia paling depan, aku paling belakang. Bangganya bukan main. Sholat subuh kau berjamaah, kau bukan sholat sama gubernur, kau bukan sholat sama bupati, kau bukan sholat sama wali kota, kau bukan sholat sama DPD, DPR, DPR RI, tapi kau sholat bersama para malaikat. Makanya kata Nabi, lau ya'lamuna ma fil atamati was subhi, seandainya mereka tahu keutamaan salat subuh dan salat isya berjamaah, la atauhuma habwan, mereka akan datang walaupun merangkak mereka akan datang salat berjamaah. Sekarang orang tidak bisa berkomunikasi di tengah banyaknya alat telekomunikasi. Manusia ini memang aneh. Yang satu ngomong di TV ini, yang satu ngomong di TV ini, berkelahi dijadikan konten. Padahal kalau dia berjamaah di masjid, kumpul tinggal cerita. Apanya mau kau? Kan selesai kan? Yang satu ngomong di TV ini, bagi saya dia itu nggak ada apa-apanya, kecil aja. Yang satu pun lagi menantang. Iya. Padahal kalau dijumpa kan, apa kabar? Coba kalau berjumpa dalam masjid. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Mana tadi yang garang-garang betul di TV? Sini. Mana yang betul garang di YouTube tuh? Sini. Duduk kalian. Duduk. Mau dibawa kemana hubungan kalian? Selesai masalah dengan sholat berjamaah. Di tengah canggihnya telekomunikasi, ada orang yang salah informasi karena tidak berkomunikasi. Tak pernah ke masjid. Ke masjid cuma 2 kali. Pertama akad nikah, ketiga sakaratul maut. Itu pun imamnya baik pula. Apakah jenazah ini baik? Baik. Saya belum pernah saya bilang orang baik. Sampai sekarang belum pernah saya menjebak jamaah. Seumur-umur. Nanti saya bilang 45, banyak yang tak percaya umur saya ini. Seumur-umur belum pernah saya tanya jamaah, apakah jenazah ini baik? Karena saya takut menjebak jamaah. Kesaksian palsu, mempersaksikan palsu, bohong. Orang tak pernah ke masjid, bertalu-talu panggilan tak pernah ke masjid. Pas sudah mati dikatakan baik. Apanya yang baik? Jangan jebak orang lain. Nahnu nahkumu bis-zawahir. Kita kan menilai zahirnya Pak Ustaz. Hati orang siapa yang tahu? Hati dia siapa yang tahu? Tapi dia tak ke masjid ini kita semua tahu. Biji mata kita menengok. Nabi kan mengatakan, saksikanlah dia tidak munafik karena dia datang sholat subuh. Tanda orang tak munafik sholat subuh. Fit and proper test. Pemimpin mesti ke masjid. Tapi memang orang ke masjid, caleg-caleg, calon-calon apapun ke masjid kalau udah dekat pilkada sama pileg. Membawa jam dinding, foto dia pula ditempel. Untung tak ada jam yang berfoto kalau ada. Bukan itu. Berjamaahnya kita adalah tidak diartikan hanya sekedar sholat, tapi berjamaah dalam mengangkat pemimpin, berjamaah dalam membangun peradaban Islam, berjamaah mendirikan sekolah tahfiz Al-Quran. Yang punya tanah, kasih tanah. Tak ada tanah, semen. Tak ada semen, batu bata. Tak ada batu bata, kerikil. Tak ada batu kerikil, bakwan. Aku tak sanggup Pak Ustaz, tapi istriku ada membuat teh manis. Antarkan, bawakan. Pun juga tak ada. Datang tanya mereka, senyum. Apa kabar kalian semua? Sehat ya? Mudah-mudahan cepat selesai ya. Jangan bangunan sudah selesai, ngasih tanah tidak, ngasih semen tidak, ngasih batu bata tidak, ngasih kerikil tidak, ngasih pasir tidak. Bangunan sudah selesai baru datang. Ini nampaknya miring jangan. Ini kalau ada orang model begini, kalian antukkan kepalanya. Biar lurus otaknya sedikit. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak berjamaah maka sesungguhnya dia sudah merusak persatuan umat. Wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah. Talinya itu apa? Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun masalah perbedaan-perbedaan yang tipis-tipis, khilafiyah
Ini masalah khilafiyah. Jangan gara-gara masalah khilafiyah lalu kita jadikan langsung bid'ah. Karena sudah kau katakan bid'ah, berarti kau katakan dolalah. Kalau sudah kau katakan kepada saudaramu dolalah, berarti kau katakan dia finnar. Masalah maulid Nabi, masalah khilafiyah. Kalau kau setuju maulid Nabi, datang. Kalau tak setuju maulid Nabi, tak usah datang. Tapi jangan bid'ahkan orang. Karena Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Hafiz hafal hadis 300.000 hadis. Sahih Bukhari di syarahnya dia setuju dengan maulid. Imam Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti hafal 200.000 hadis, 500 kitabnya dia setuju dengan maulid dalam kitab Al-Hawi Al-Fatawi. Sementara kau hafal satu hadis itu pun pakai bahasa Indonesia, nengok laptop. Itu pun tak pula dari kau langsung baca kitab Kutubus Sittah, dari gurumu pun juga nengok laptop juga. Bagaimana kau bisa menyalahkan orang? Saya berbeda pendapat dengan dia, ini khilafiyah, tapi tidak langsung kita katakan bid'ah. Karena kalau sudah bid'ah, dolalah. Kalau sudah dolalah, finnar. Sunyi sekali surga itu. Masa cuma masuk surga bertiga? Dia, bininya, mertuanya. Begitu banyaknya orang. Saya terus terang, kalau masuk surga lah saya sendirian. Saya tanya, yang lain mana ya Allah? Orang beriman umat Muhammad SAW, ketika dia masuk surga, dia akan bertanya, di mana saudaraku? Tidak enak surga itu bagi dia kalau tidak bersama dengan saudaranya. Karena Nabi mengatakan, almar'u ma'aman ahab, orang akan bersama dengan dia cintai. Nggak ada lo, nggak rame guys. Tidak sedap nikmat Allah ini kalau tidak bersama. Orang nonton bola mana enak sendirian? TV satu, kursi satu, nonton sendirian. Macam orang bodoh. Tapi kalau ramai-ramai, tendangannya biasa, teriaknya yang luar biasa. Kebersamaan, hidup berjamaah. Alhamdulillah kita di Tanjung, ini Tanjung Pinang. Tanjung Pinang masih berjamaah. Tak semuanya bisa duduk, berdiri pun dia tetap berjamaah. Masya Allah. Diri, tak apa-apa. Di atas lagi melimpah ruah. Ini nampaknya masjid ini sedang krisis ekonomi, lampu mati. Membangun tahfiz Quran lagi. Masya Allah, tabarakallah, kipas anginnya banyak tapi panasnya minta ampun. Tanam manusia ini penuh. Yang saya bingungkan nanti sholat isyaknya macam mana lah ini. Yang sudah berjenggot, alhamdulillah. Yang belum tumbuh, beli kemiri, gosok-gosokkan. Jangan saling mengejek. Karena kalau kalian ejek orang berjenggot, aku tengok kau sejak berjenggot ini macam kambing gitu. Tentu orang itu singgung. Apa kau bilang? Aku kambing. Kau tak berjenggot, anjing gitu. Berkelahi anjing sama kambing. Ketawa babi. Nggak, diam kau babi gitu. Habis, rusak dunia. Ini masalah khilafiyah. Tapi kalau berjenggot bagus, jangan hina. Kalau antara yang pakai celana sama pakai jubah berkelahi, yang ketawa yang berkolor. Mohon maaf, lancang cakap saya ini karena saya ceramah tidak pakai teks, apa yang keluar aja. Dan banyak orang mendoakan supaya saya salah ceramah. Banyak orang sedang mendengar ceramah. Kapan lah dia nih salah? Kapan? Tak pula salah-salah. Mana bisa salah, didoakan begitu banyak umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi tadi habis sholat subuh langsung ke airport. Dari airport langsung ke Batam. Dari Batam langsung ke Penyengat. Dari Penyengat khutbah langsung pengajian bersama Bapak Sekda, Bapak Wakil Ketua DPRD Kepulauan Riau. Habis itu langsung kemari. Jadi kalau dipeturutkan, banyaklah orang menengok, Ustaz sanggup tak tausiah nanti malam? Sanggup, tapi begitu sudah jamaah. Kenapa? Ada doa-doa jamaah. Al-arwah, ruh manusia, junudun mujannada. Dia seperti bala tentara.
Bala tentara itu kalau dia semakin ramai, semakin berjamaah. Itu mengapa sholat di Masjidil Haram pahalanya lebih banyak daripada masjid biasa. Kenapa? Karena disitulah jamaah yang paling ramai. Orang sholat sendiri berbeda dengan makmumnya dua berbeda dengan makmumnya tiga berbeda dengan makmumnya 4. Makin ramai, makin baik, makin bagus, makin banyak pahala, melimpah ruah. Mudah-mudahan kita istiqomah berjamaah sampai mati. Mana ada orang berjamaah sampai mati, Pak Ustaz? Kau waktu mau mati sakratul maut sendirian atau berjamaah? Berjamaah. Mesti datang kawanmu membisikkan ke telinga, la ilaha illallah. Ada yang membisikkan, ada yang dibisikkan. Berdua itu pun sudah disebut dengan jamaah. Nanti kalian anak-anak muda begitu juga datang, nampak ada orang di sini, kalian jumpa. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Apa maksud kau datang kemari? Aku ini ingin berjamaah Pak Haji. Jamaah apa maksudnya? Ya dengan anak gadis Pak Haji. Pakai bahasa. Tapi jangan kalian petantang petenteng sendirian. Bawalah orang-orang tua. Batangnya tempat bersandar, daunnya tempat bernaung, akarnya tempat bersila. Orang tua ini perlu untuk menyegarkan tulang kita. Bawa Pak Haji, bawa Bang Hardihun, tokoh masyarakat kita. Jangan kalian bawa saya. Kalau saya kalian bawa, saya yang diterimanya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai mati dikubur ke dalam liang lahat pun masih juga berjamaah. Mana pula ada orang dalam liang lahat berjamaah Pak Ustaz? Tuh baca talqin. Di Kepri masih baca talqin orang? Masih? Kalau datang malaikat mungkar nakir kepadamu, bertanya kepadamu, siapa Tuhanmu? Katakan Allah. Siapa Nabimu? Katakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa kiblatmu? Katakan apa kiblatmu? Katakan Ka'bah, Baitullah. Siapa imammu? Katakan Quran. Siapa saudaramu? Katakan orang beriman. Di tempat saya Pak Ustadz talqinnya bahasa Arab. Man rabbuka, man nabiyuka, ma qiblatuka, man imamuka, man ikhwanuka. Menurut saya bagus talqin ini dibacakan pakai bahasa sekitar daerah. Daerah itu pakai bahasa apa? Kalau daerah itu di Pulau Jawa, pakai bahasa Jawa. Nek teko malaikat mungkar nakir, Tuhanmu sapa? Ya jawab Allah. Nabimu sapa? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan bahasa daerah masing-masing. Talqin tidak boleh. Nanti kalau ayah saya mati, jangan ditalqinkan. Siapa yang mentalqinkan, ku pancung kepalanya. Oh, ada orang begitu. Ada orang begitu. Ada. Di Masjid Agung An-Nur dulu ada orang mengamuk. Jangan talqinkan bapak saya. Kalau ada yang mentalqinkan berani, ku pancung kepalanya. Itulah mengapa saya tulis buku 37 masalah populer. Gara-gara ada orang mau memancung gara-gara baca talqin. Saya jelaskan hadis-hadis tentang talqin. Bahwa hadis tentang talqin mayat setelah dikubur diriwayatkan oleh Imam Abu Umamah Al-Bahili, sahabat Nabi. Dan hadis itu kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah hadis sahih dalam kitab Talkhis Al-Habir. Hadisnya sahih. Jadi kalau tak setuju dengan talqin, jangan buat talqin, tapi jangan ejek orang bertalqin. Kau mau talqin, silakan. Aku tidak bertalqin karena aku tak setuju. Tapi jangan katakan talqin bid'ah. Kau sudah merusak ukhuwah, kau sudah merusak persatuan. Paham? Tapi jangan pula sakingkan semua harus kita persatukan. Kita mesti siap menerima perbedaan. Kau mabuk, ya mabuklah tak apa-apa. Sebelum mabuk ucapkan bismillah. Ini pun tak betul. Sekarang kita sedang berhadapan dengan dua kelompok. Yang satu ekstrem kiri, semuanya boleh, yang penting bersaudara. Yang satu ekstrem kanan, hanya aku saja yang benar, selain daripada aku sesat, dolalah. Ini dua-duanya tak betul. Eka dan Eki, ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Yang baik itu mana? Es krim. Siap menerima perbedaan. Nata'awan fi mattafaqna wa nata'adzar fi makhtalafna. Dalam masalah-masalah yang kita sepakati, mari kita berlapang, mari kita bekerja sama. Dalam hal yang kita berbeda,
Mari kita berlapang dada menerima perbedaan selama ada dalilnya, selama ada pendapat ulamanya, kita hormati selama masih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah, ini tiang-tiang ini pakai nomor saya tengok 1, 2, 3, 4. Apalah maksudnya ini agaknya? Kalau boleh saya menduga-duga, mengagak-agak supaya jangan sampai jamaah di sini lebih banyak tiangnya daripada orangnya. Tapi insya Allah jamaah ini ramai semua insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, berjamaah waktu lahir, berjamaah waktu nikah, apa namanya? Akikah, diundang orang ramai, dimasakkan daging untuk berjamaah. Sekarang banyak orang tak mau berjamaah waktu lahir. Anak Syanu lahir, langsung ambil handphone, selamat, semoga menjadi anak yang soleh. Langsung kawannya komen, amin, 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 amin. Berjamaah waktu nikah, kata Nabi, aulim walau wisyatin, buat walimah kenduri walaupun seekor kambing. Orang Arab kalau seekor kambing itu undangannya 10 orang. Tempat kita 1 ayam bisa 1 RW. Karena ayamnya dicincang, mutilasi. Kalau di Arab 1 ayam itu 4 orang. Karena ayam potong 2, 1, 2 sayap, 2 paha. 4 orang cuman makan. Tempat kita ayam tuh hancur. Apa namanya? Cincang. Sudahlah halus, pedasnya minta ampun. Balik mencret. Berjamaah waktu walimah. Ya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ada di tangannya min azari sufra, kuning-kuning tangannya. Kuning-kuning minyak za'faran. Minyak za'faran kuning tak hilang karena air. Tangan kau bekas minyak za'faran, itu tanda-tanda orang nikah itu, Abdurrahman bin Auf. Iya. Kenapa kau tak buat walimah? Aulim walau bisyatin. Buatlah kenduri walaupun hanya motong 1 ekor kambing, 10 orang undangannya. Sekarang orang tak ada lagi berjamaah walimah. Adapun jamaah walimah kita tak berani datang. Kenapa? Lagunya kayak meracun, kucing garong, pulang-pulang berbadan 2. Gimana kita mau datang? Salatnya berjamaah, tapi nikahnya jamaah batilah, batil. Menghadiri walimah sunnah, tapi menghadiri maksiat haram. Kalau bertentangan antara maksiat dengan sunnah, tinggalkan maksiat. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak mudarat lebih diutamakan daripada meraih manfaat. Ini kalau tidak berjamaah. Kadang-kadang jamaah 4 orang lebih solid daripada jamaah sholat. Apa maksud Ustaz jamaah 4 orang? Mejanya kecil aja, 4 orang jamaahnya. Tapi ada sakit yang 1, dijenguk mereka. Gimana Beb? Kapan sehat? Dibawakan dokter puskesmas. Ini kita udah seminggu nggak main ini. Tapi kalau jamaah masjidnya nggak datang-datang, tak mau tahu dia. Mau mati-matilah kau, mau pingsan-pingsanlah, bukan urusanku. Yang penting aku sholat, yang penting aku ke masjid. Egois. Laisa bil mu'min, tidak diakui sebagai orang beriman. Siapa itu? Yabitu sab'ana, tidur dalam keadaan perut kenyang. Wajaruhu ila jabbihi ja'i'un, tetangga di sebelah rumahnya kelaparan. Tak mau tahu dia, tetangga di sebelah rumahnya kelaparan. Yang penting anakku tak apa-apa, yang penting biniku, adapun anak orang lain bukan urusan. Pak Haji, itu anak tetangga Pak Haji dibawa orang naik sepeda motor. Gak apa-apa, biarlah situ. Mau mati-mati di situ, bukan urusan saya. Nanti kalau saya tegur, saya mengganggu privasi dia, bukan urusan saya. Padahal dalam Islam 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke kanan. Begitu kata Imam Sufyan Az-Zawri. Kita akan diminta tanggung jawab lapar mereka. Zaman dulu kalau kita bertamu 40. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang bertamu kita, Assalamualaikum. Keluar anjing herdernya. Dulu kalau kita mendengar tengah malam meraung dia, lapar, belum makan, kedengaran suaranya. Zaman sekarang kamarnya berkunci, rumahnya berkunci, pagarnya berkunci,
kompleknya berkunci. Mati tak ada yang tahu. Ketahuannya jenazahnya membusuk, masuk berita, barulah ketahuan dia sudah mati. Siapa lu, siapa gua, la salam wala kalam, hidup sendiri, mati sendiri, tak mau tahu. Ini bukan ajaran Islam. Dalam Islam kita berjumpa 5 kali sehari. Subuh, oh masih ada. Zuhur, oh masih ada. Maghrib, assalamualaikum warahmatullah, oh masih ada. Isya, assalamualaikum warahmatullah, oh masih ada. 2 kali tak nampak, datang ke rumah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kau kenapa tak nampak? Aku keluar kota. Oh, kirim-kirimlah di grup, jangan diam-diam aja. Kau kemana rupanya? Ke rumah bini muda. Oh, patutlah. Dulu orang kalau tidak ke masjid sakit, kalau tak ke masjid musafir. Sekarang si Anu kenapa tak ke masjid lagi? Rezekinya udah lancar Pak Ustaz. Begitu rezeki lancar mulai tak ke masjid. Lama-lama tak sholat 5 waktu, lama-lama tidak sholat Jumat, lama-lama datang ke masjid cuman Idul Fitri, Idul Adha, itu pun masbuk pula. Idul Adha datang cuman bawa kupon untuk mengambil daging kurban. Musibah sedang terjadi. La yushikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban. Kalau kalian meninggalkan jamaah, dikhawatirkan akan datang hukuman. Ketika hukuman datang, summa tad'u lahu, kamu berdoa, fala yustajabu lakum, doa kamu tak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ada penggalangan dana. Penggalangan dana. Judul lagu kita ya dana ya dana. Mana kotaknya untuk berjamaah? Keluarkan kotak. Ma'akal dafa'afnaita. Bismillah. Langsung langsung jawab. Tak jalan kotak, kotak. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu